Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajis Kurniawansyah dengan NIM 51907111056. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang LUTS tentang investasi menggunakan file Excel. Yaitu soalnya ada analisa kelayakan investasi untuk setiap alternatif menggunakan NPV, AE, BCR, DPPP, dan IRR. Nah, untuk uraian ada investasi seperti ini, dan untuk alternatif investasi ada 3, yaitu ada A, B, dan C. Untuk file Excel-nya yaitu yang pertama ada periode per tahun, dan bagian cost ada annual, gradient, dan non-rutin. Pada benefit juga ada annual, gradient, dan rutin. Dan di sebelahnya lagi ada cash flow. Pada cash flow ada cost, benefit, dan itu. Dan di sebelahnya lagi ada present. Semua cash flow dan present nanti akan terisi otomatis setelah sebelahnya nanti sudah terisi. Nah, di sebelah sini juga ada suku bunga, jumlah periode, dan di sini ada metodenya, yaitu net present value atau NPV. Nah, NPV ini untuk kelayakannya yaitu jika lebih dari 0. Dan untuk annual equivalent atau AE itu juga kelayakannya lebih dari 0. Untuk benefit cost ratio atau BCR itu juga kelayakannya lebih dari 0. Dan untuk diskon buyback periode atau DPBB kelayakannya kurang dari periode. Nah, untuk internal rate return atau IRR itu kelayakannya lebih dari suku bunga. Nah, seperti itu. Kemudian kita kosongkan dulu. Kita lihat pada soal. Yang pertama yaitu pada alternatif A, investasi 4.800. Maka kita isikan ada kolom cost, pada bagian post cost, dan kolom non rutin. Masukkan 4.800. Di bawahnya ada annual benefit, maka kita masukkan pada annual pada bagian benefit itu 900. Nah, karena pada bagian annual ini nilainya tetap, maka langsung bisa kita kopikan. Selanjutnya ada gradient benefit. Pada gradient benefit kita masukkan pada bagian benefit dan kolom gradient, yaitu 100. Nah, ada perbedaan antara annual benefit dan gradient benefit. Kalau annual nilainya akan tetap. Nah, kalau gradient nilainya akan bertambah setiap periode, yaitu bertambah Nah, maksud saya jika gradient maka nilainya akan meningkat sebesar nilai gradient awal tersebut. Jadi untuk rumusnya kita tuliskan nilai awal sudah seperti ini, langsung bisa kita kopikan. Nah, bisa kita lihat nilainya bertambah 100 pada setiap periodenya. Dan selanjutnya ada annual cost. Pada annual cost kita pilih kolom annual pada bagian cost dan masukkan nilai yang sama pada soal. Nah, seperti yang tadi annual langsung bisa kita kopikan.
Dan pada gradient cost kosong, maka kita kosongkan saja. Untuk overhaul yaitu 150 pada tahun ke-5. Berarti kita bisa isikan di kolom non rutin bagian cost, yaitu 150. Dan pada selanjutnya itu ada nilai sisa. Nilai sisa kita masukkan pada non rutin benefit. Nah, selanjutnya kita lihat pada umur investasi itu 9 tahun, maka kita masukkan pada jumlah periode 9 tahun dan suku bunga 12%. Maka untuk cash flow-nya sudah bisa dilihat semua, dan pada present cost benefit itu dan flow sudah bisa kita lihat semua. Untuk pada bagian metode ini juga sudah bisa terlihat semua. Pada bagian metode ini, pada bagian NPV yaitu 373,64 bisa dikatakan layak, dan untuk bagian AI juga sudah layak, PCR juga sudah layak. Pada bagian diskon payback periode di PBB juga bisa dikatakan layak karena sudah 8,60, sedangkan jumlah periodenya 9, berarti sudah layak. Untuk bagian IRR yaitu lebih dari periode investasi, maksudnya lebih dari suku bunganya 12% dan di sini 13%, maka sudah layak. Nah, maka kita kosongkan lagi untuk menghitung yang untuk masukkan investasi yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada pada alternatif B investasi 3.200, masukkan ke kolom rutin, dan ada gradient benefitnya 1.100 atau 1.100, kita masukkan pada annual benefit. Nah, pada annual juga langsung bisa kita kopikan dan kita lihat untuk umurnya yaitu 7 tahun. Oke. Dan pada bagian gradient benefitnya yaitu min 50. Nah, kita bisa masukkan untuk min 50 dan seperti tadi untuk bagian gradient kita bisa masukkan nilai yang pertama. Nah, setelah seperti ini bisa kita kopikan. Nah, untuk gradient benefitnya ini lebih banyak penurunan ya, lebih banyak menurun, yaitu bertambah 50, berkurang 50 setiap periodenya. Dan selanjutnya ada annual cost. Annual cost-nya yaitu 170. Bisa kita masukkan pada kolom annual cost 170 dan langsung bisa kita kopikan. Nah, di sini pada kolom gradient cost juga sudah kosong. Pada overhaul itu ada 100 pada tahun ke-5. Berarti bisa kita masukkan non rutin pada kolom non rutin dan pada periode ke-5 yaitu 100. Nah, untuk nilai sisa masih ada yaitu 550 juta. Bisa kita masukkan pada kolom non rutin bagian benefit. Untuk suku bunga
kita bisa masukkan pada bagian suku bunga, kita masukkan 7. Dan pada jumlah periode, maksud saya suku bunga, salah kita 10%. Nah, untuk jumlah periodenya yaitu 7. Nah, bisa kita lihat. Nah, setelah sudah terisi semua, bisa kita lihat lagi. Sama seperti tadi untuk bagian cash flow juga sudah terisi semua. Untuk bagian present juga sudah terisi. Nah, untuk bagian ini yang pada soal juga sudah terisi. Nah, untuk bagian NPV yaitu 909,62 sudah layak. Bagian AE juga layak. Untuk bagian PCR juga layak. Pada bagian D, PBB juga layak. Nah, sudah lebih dari jumlah periode, lebih 50. Dan pada suku bunga juga layak. Nah, seperti ini untuk yang alternatif B. Nah, selanjutnya kita bisa kosongkan lagi. Nah, kita menuju alternatif yang C. Nah, pada alternatif C, untuk non rutinnya atau investasinya itu 2.600.000. Untuk selanjutnya itu ada annual benefit. Annual benefit kita masukkan pada kolom annual bagian benefit. Bisa kita masukkan pada soal 850. Sama seperti tadi untuk annual langsung bisa kita kopikan dan dengan melihat umur investasi itu 11. Untuk bagian gradient benefit pada alternatif C kosong, maka bisa kita kosongkan. Untuk annual cost itu ada annual cost pada alternatif C yaitu 220. Sama juga langsung bisa kita kopikan. Nah, ini kurang ya. Oke. Jadi ada gradient cost. Nah, yang dua tadi gradient kosong, yang sekarang ada pada gradient cost, maka kita masukkan pada kolom gradient dan bagian cost, yaitu 20. Nah, sama seperti tadi untuk bagian gradient, dia akan meningkat sesuai nilai gradient awal. Nilainya 20, kita kasih 20. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langsung bisa kita kopikan. Nah, maka setiap periode akan meningkat 20. Nah, selanjutnya ada overhaul. Overhaul pada alternatif C itu ada 2. Ada 100 juta pada tahun kelima. Kita masukkan pada non rutin benefit pada tahun kelima. Ada 100. Dan ada 150 pada tahun ke-10. Oke. Oke,
Oke, tadi kita sudah sampai yang nilai sisa 150. Selanjutnya tinggal nilai sisa. Tadi sudah overall. Nah, ini kan belum sampai ya, karena kita sudah bikin rumusnya pada Excel, maka langsung bisa kita ketikkan. Nah, ini coba. Nah, untuk suku bunganya, suku bunga yaitu 8%, jumlah periode yaitu 11 tahun. Nah, sama seperti tadi, yaitu pada cash flow sudah terisi, pada present juga sudah terisi. Nah, oke. Jika sudah semua terisi, maka kita lihat lagi pada bagian cash flow juga sudah terisi semua. Pada bagian present juga sudah terisi. Pada bagian suku bunga dan jumlah periode juga sudah, maksudnya ini jumlah periodenya masih salah. Periodenya 8 dan suku bunganya 8, jumlah periodenya 11. Oke. Persen. Nah, sudah kelihatan untuk metode yang bisa daripada soal, yaitu untuk NPV sudah layak, untuk KE sudah layak, dan PCR lebih dari 1 layak, untuk periode kurang dari 8 layak, dan ini IRR 16 lebih dari suku bunga. Oke, sudah layak. Nah, seperti ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.